Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam pertanian Indonesia. Kali ini kami akan bercerita sejarah pengalaman mengendalikan penyakit tanaman. Salah satunya adalah penyakit di tanaman pisang. Mengendalikan penyakit itu tidak susah. Tidak mudah maksudnya, karena banyak yang gagal dan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bahkan ada yang menyerah, akhirnya tanaman itu tidak berkembang. Oleh karena itu, ini salah satu contoh pengendalian penyakit di tanaman pisang yang dapat dikatakan sukses. Bapak Ibu sekalian, tanaman pisang ini kalau kita lihat di jalan-jalan ya, di sumber-sumber tanaman pisang, ini demografisnya nampaknya sudah agak berubah. Kalau kita lihat di daerah Puncak, Bogor, ya kan, itu pusat-pusat tanaman pisang. Yang dijajakan kalau zaman dulu itu yang tradisional adalah pisang Ambon, pisang Ambon, kemudian pisang Raja, pisang uli, kemudian pisang tanduk dan sebagainya. Nah, jadi lengkap plasma nutfahnya itu jenis-jenisnya. Ya, karena di dunia ini itu diperkirakan asal tanaman pisang itu memang dari Asia Tenggara. Tetapi sekarang mulai berbeda. Di jalan-jalan ada persaingan dengan pisang Cavendish. Nah, pisang Cavendish, ini sudah dijajakan tersendiri kadang di toko-toko buah, di mall. Ini promosinya luar biasa. Nanti kita lihat sejarah bagaimana terbentuknya pisang Cavendish. Nah, kenapa dinamakan Cavendish? Ini karena yang menemukan namanya William Cavendish. Nah, bagaimana pisang Cavendish ini dulu sempat diperkirakan akan habis hilang karena penyakit yang disebut kiamat pisang yang dijudul di belakang ini, atau banana gedon. Bisa dilihat kenapa disebut gedon itu kan ada film Armageddon dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demografi yang berubah tadi, karena promosi yang luar biasa dengan seluruh dunia. Kalau kita nonton turnamen tenis, nah itu pemain-pemain itu kalau istirahat yang dimakan pisang. Kebetulan ya pisang Cavendish pula itu yang nampak. Nah, sehingga promosinya sangat luar biasa. Sebelum itu tadi kita sampaikan bahwa pisang sebenarnya asli Asia Tenggara, tapi sejarah menunjukkan ini terjadi perpindahan-perpindahan. Kan di dunia karena orang lalu lintasnya, mobilitasnya tinggi, itu banyak komoditas yang berpindah-pindah dari benua satu ke benua yang lain. Jadi ini konon 1000 tahun sebelum Masehi, pisang itu mengembara loh, melewati dari Afrika, melewati Samudra Pasifik menuju Amerika Selatan. Nah, ini sampai sana. Kemudian Alexander Agung itu membawa pisang itu ke Eropa. Itu setelah mereka sampai di India di abad keempat Masehi. Nah, ini kan lalu lintas pisang ke seluruh dunia. Kemudian orang-orang Arab ini membawa pisang karena dekat ya ke Afrika Utara dan sampai ke Semenanjung Iberia. Nah, Semenanjung Iberia itu mana? Itu ya Portugis dan Spanyol sampai sana itu.
itu di abad 12. Nah, mereka menyebut banaan. Nah, gitu. Jadi banaan artinya telunjuk. Nah, oleh karena itu kan disebut banaan itu diakomodir di bahasa Inggris jadi banana kan. Nah, itulah sejarahnya. Kemudian yang paling lebih menyebar lagi, advance lagi, itu adalah di abad 16. Nah, pisang ini dibawa oleh penjelajah Eropa ke Kepulauan Karibia dan Amerika Tengah. Nah, oleh karena itu sampai sekarang industri banana, industri pisang itu ya berkembang di Amerika Tengah. Ya. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama, itu lah. Makanya di pisang pun ada disebut Panama disease, ya kan? Itu sejarahnya kan berkembangnya di sana. Dan film-film juga disebutkan ada di sana itu ada menyebutkan karena sering ada kudeta zaman dulu Republik Banana kan gitu, Republik Pisang. Karena sering konfliknya itu akibat dari buah pisang ini. Nah, kita sekarang kembali ke bagaimana pengendalian atau sejarahnya pengendalian yang sukses di tanaman pisang khususnya di Cavendish ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dulu sebelum buah pisang yang jenis dari William Cavendish atau Cavendish ini, yang terkenal zaman dulu yang seperti pisang Ambon, itu namanya pisang Gros Michel. Nah, itu pisang Ambon. Kalau di luar itu namanya eh, Gros Michel. Karena kalau dimakan kan memang di meja apa sebagai buah meja itu kan enak. Ya. Nah, kemudian eh, pisang Gros Michel ini habis hancur. Kenapa? Karena Panama disease. Nah, karena penyakit di pisang Panama disease. Ya. Sehingga industri pisang tadi menjadi kehancuran. Terjadi kiamat pisang. Ini sejarahnya yang pertama. Nah, penyelamat industri pisang itu dari Gros Michel itu berganti ke itu tadi Cavendish tadi dari William Cavendish yang melakukan penelitian di abad ke-19. Buahnya kuning sempurna, menarik dan sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah Cavendish ini tahan terhadap penyakit Panama disease tadi itu. Nah, sehingga ini menyelamatkan industri pisang. Ya, jadi kan kalau kita belajar di penyakit maupun hama, kita itu selalu berkejar-kejaran antara tanaman yang tahan dengan mutasi dari patogennya. Nah, inilah sejarahnya sehingga terselamatlah industri pisang. Tetapi nah ini ada sejarah lain bahwa apa namanya Cavendish ini tahan banana disease tetapi tidak tahan terhadap penyakit yang lain. Apa itu? Penyakit blood disease, penyakit darah di tanaman pisang disebabkan oleh bakteri. Jadi kan ganti. Tadi dia tahan yang Panama disease, sekarang tidak tahan terhadap penyakit melayu bakteri, penyakit darah bakteri. Jadi kalau dipotong-potong batangnya itu ya merah-merah seperti darah begitu. Nah, ancaman ini kan mirip dengan yang pertama tadi yang terjadi. Oleh karena itu harus diantisipasi. Ya. Nah, permasalahannya adalah ini genetiknya sempit karena eh, waktu ditemukan oleh William Cavendish tadi apa namanya diperbanyaknya secara kultur jaringan dan tidak bisa diperbanyak secara generatif untuk memperluas genetiknya tadi. Artinya ini seragam, hampir semua ketahanannya hampir sama, kena semua begitu.
dan semua akan mati. Nah, itu rencana. Oleh karena itu, untuk Cavendish ini di Lampung ada sejarahnya diselamatkan. Nah, diselamatkan dengan apa ya, manpower, dengan manajemen yang bagus, dengan yang ketat gitu, direstriksi. Orang masuk, sepatunya harus dicuci dengan disinfektan. Kemudian bibit tidak boleh dari luar, dikembangkan dari dalam. Nah, oleh karena itu, dengan teknik ini, itu Banana Gedon di Cavendish bisa terselamatkan. Nah, di samping mencari tentunya karena Asia Tenggara termasuk Indonesia itu pusat keragaman genetik dari pisang, ya itu akhirnya Banana Gedon Kiamat Pisang dari Cavendish itu bisa diselamatkan. Dan sekarang coba lihat orang banyak petani dengan menanam pisang Cavendish tidak begitu luas, berkembang di mana-mana. Makanya kan yang jualan pisang Cavendish di pinggir jalan kan relatif banyak. Apa artinya dari ini semua? Karena ada keragaman genetik di samping untuk memperkecil peluang tadi, manajemen tadi. Ini gabungan. Kemudian dasar besarnya adalah memang keragaman genetik tanaman pisang itu ada di Asia Tenggara. Ini salah satu strategi besar untuk mengendalikan penyakit. Nah, ini yang terjadi. Jadi kuncinya keragaman tadi dicari, nah, gitu. Bahkan keragaman itu kan kalau di Indonesia kan ada yang apa menghasilkan apa pisang kluthuk gitu untuk makan apa, tapi berarti keragamannya itu cerita keberhasilan dalam menghadapi kepunahan suatu tanaman. Yaitu ini contohnya eh, pisang Cavendish yang sangat terkenal di dunia begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.